Halo, selamat sore teman-teman. Kita dari kelompok 2 dari studi kelayakan bisnis. Hari ini kita mau ngerjain tugas untuk studi kelayakan bisnis. Hari ini kita mau sesi wawancara ya. Sesi wawancara Mas Gilang. dengan Mas Gilang dari kafe Kedai A. Nah, dia itu adalah salah satu pengusaha muda yang kafenya itu cukup viral di daerah Cilengsi dan pengunjungnya cukup ramai setiap harinya. Nah, nanti kita biar tahu nih untuk usahanya itu seperti apa, dari mulai dia merintis, kenapa kok dia memilih kafe untuk menjadi usahanya, dan bagaimana untuk analisa kelayakan bisnisnya dia, apakah usahanya itu layak untuk dikembangkan atau tidak. Nah, nanti kita akan wawancara sedikit dengan ownernya dari Kedai A. Oke, ditunggu sesi selanjutnya. Nah, iya. Halo teman-teman, sekarang kita udah ada di Kedai A nih bareng ownernya, yaitu dengan siapa? Mas Gilang. Nah, kita mau wawancara dikit nih terkait usahanya ini seperti apa sih untuk Kedai A ini, kok bisa sekarang kok benar-benar bisa Diri sampai saat ini. dia berdiri sampai saat ini. Saing dengan kafe-kafe lain. Betul, yang ada di daerah sini. Nah, ini kafe benar-benar cukup viral juga dan cukup ramai juga nih. Makanya ini ada salah satu kafe yang jadi target tujuan kita untuk kita kunjungi. Karena kita penasaran kok bisa sih seramai itu. Nah, mungkin kita mau wawancara sedikit nih sama ownernya, yaitu Mas Gilang ya. Perkenalkan, nama saya Heru, bersama teman-teman saya ada Kiki, ada Baik. Di sini kita akan ada sesi wawancara ya untuk usahanya Mas Gilang di era tahun sekarang, tempat strategis, tempatnya strategis dari segi makanan juga enak-enak. Terus tips dan triknya untuk usahanya supaya lancar, supaya berkembang di era zaman sekarang. Dari waktunya, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk kita di sesi wawancara di Kedai A. Terus di sini untuk pertanyaannya kita ada sesi ngobrol aja paling ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya dulu awal mulanya nih ngebangun usaha itu kayak gimana sih? Lumayan panjang ceritanya. Mungkin boleh dari sejarahnya aja dari awalnya. Ya kok bisa gitu punya ide tiba-tiba kok bikin kafe ini gitu. Apalagi Mas Gilang kan kelihatannya masih muda, tapi sudah punya usaha sendiri gitu. Dan maksudnya kenapa kok pilihannya kok jatuh ke mau bikin kafe aja gitu? Ini boleh diceritain tadi? Jadi pas saya sekolah SMK kelas 2 kan pas COVID ya. Oh iya, pas kopi. Terus sekolah di Jakarta. Oke. Saya punya teman Pak. Saya bilang kalau misalkan kita sekolah ini aja, kenapa kita berusaha di Pak awalnya? Kau berempat tuh. Awalnya berempat saya berusaha. Kalau di Jawa bilang yang dijual cuma 30. Menjual bola tapi COD. COD. Oh, oke. Terus. Nah, udah jalan 3 mingguan kalau nggak salah, tapi belum seperti bagi ya. Nah, kebetulan sih saudara ini punya ruko, ada tempat kerja. Oh, gitu. Dari situ dari COD sih bukan kios. Kios apa tuh? Kios yang Oh, rujak. Awalnya dari Rujak bener. Iya, terus. Nah, udah dari situ saya beritahu lebih sebulan lagi. Kan jadi buat di ruko yang gue COD. Oke. Nah, di pas saya kan pasar satu sampai nanti kita uang kita bagi biar rasain sampai ke kita. Oh, oke. Iya. Nah, pas hari Sabtu sore dia COD terakhir pulang di tabrakan. Oh, oke. Nah, pas tabrakan gitu dan
lah mungkin gimana gitu kan. Saya tanya satu-satu ada satu ada di situ baru saya mikir saya akan bilang terus saya awalnya sekarang udah rujak awalnya. Sebelumnya tempatnya di mana mas? Di pas depannya. jangan pas saya buka Pas awal bukanya di mana? Pas udah kan COD, masih sistem bisa di rumah itu kan ya. Nah, terus di rukonya itu awalnya di mana? Apakah di tempat di itu daerah Cilangi ya? oh silakan pas setelah saya buka sendiri Oh, oke. rumah ada Oh iya. Oh, ya. Ada fungsi ya. Terus kalau mau yang bisa kesini lumayan banyak juga. Ya intinya maksudnya di ruko itu tuh kamu udah langsung mulai usahanya ke kafe dan itu benar-benar itu lulus sekolah langsung lulus sekolah padahal saya bisa dibilang lebih modal. oh gitu. Cuma modal nekat dalam Teman-teman saya kan Oke. ada di kota ada yang Benar-benar berarti menit dari nol hitungannya nih ya. Menit nol. pukul sekian lah saya buka harus buka rame saya tutup kalau misalkan Oke, ya. namanya masih buat saya Iya. saya habis dari situ jadi yang dan hasil saya problem dari kamu Iya. pada intinya saya bisa dikembangkan boleh disebut saya hanya di situ saya tidak bukan di rumah bukan di rumah sebulan lalu dari mulai pada masih ada sempat saya buka di rumah saya buka Berarti itu ini ya endemnya dari usaha mas ya, ada turun naiknya gitu ya. Kalau mental nggak bagus, karena saya nggak kerja ke mana teman-teman masing-masing. Banyak Iya, orang banyak ya. Orang banyak. sama sekali masih juga bisa dibilang kita benar-benar benar-benar Dari nol gitu ya. Ya modal ini aja deh. Modal nekat nggak bener. jalannya ada. Oke. Iya. Jadi alhamdulillah tapi kan ternyata sering berjalan waktu dengan ikhtiar juga mungkin ya jadinya apa namanya dengan niatan kita benar-benar usaha yang harus jalan sebenarnya bisa sampai saat ini loh. Keren juga sih itu hitungannya. Dan kalau emang kita yakin ya ternyata dari mana aja tuh bisa loh. Dan ternyata ketemu gitu loh. Saya sudah merasa sendiri. Iya kan? Oh iya benar Saya ini. nggak mungkin yang sekolah Iya benar. Berarti dari mas awal merintis sampai sekarang itu kira-kira udah berapa tahun? Sekitar 4 tahun ya. Udah 4 tahun. 4 tahun. Berarti kalau misalkan Mas bilang nih misalkan kita mau nanya modalnya dulu awal menit berapa gimana nol ya? Nol banget nol. Iya ibaratnya itu benar-benar kita harus benar-benar mengatur banget terkait manajemen keuangannya. Gimana caranya hari ini untungnya berapa kita sisihkan buat nambahin misalnya nambah aset inilah nambah aset itu. Ini tuh kali ya hingga akhirnya sekarang udah selengkapi ini loh. Ya karyawan. Udah Karyawan. menunya udah banyak. Iya benar-benar udah banyak dan apa namanya asetnya juga cukup tinggi juga. Baru dan ini kan nggak yang ini apa namanya yang hal yang mudah. Kita harus buat mendapatkan ini juga kayak gitu. Yang sulit itu kan bertahan, Betul. kadang ada yang mau nyerah gitu. Nah terus kalau boleh tahu nih Mas bilang sekarang kan ini
kalau kita lihat observasi juga cukup strategis nih ya, karena ada sekolahan, dan apa kecamatan, terus ini juga memang area yang perumahan yang memang cukup ramai juga sih untuk jalan segala macam. Nah untuk intinya omset jadi misalnya kalau boleh tahu nih, misalnya per minggunya atau per bulan itu stabil atau misalnya adanya atau gimana? Buat sekarang saya selama saya di sini bagi dia stabil siapa namanya. Oh semua ya, aman-aman aja ya. Nah terus alhamdulillah ya dong gitu ya, maksudnya dan kan mungkin kan di daerah sini juga kalau kita lihat kan sebenarnya cukup banyak nih, ada beberapa kafe juga. Nah untuk strategi dari kafe ini supaya bisa bersaing dengan kafe-kafe sekitar itu gimana? Jadi awalnya sebenarnya kenapa saya memutuskan untuk buat sini, pas saya update status ini buat ini sebenarnya customer udah banyak. Oh gitu, dari yang sebelumnya? Ya, Oke. pada nanyain kapan lupa lagi dan nasi bakar ini apa? Oh itu bestsellernya itu nasi bakarnya. Oh kira-kira Coba deh. Coba ya. Seperti apa? Nah, makanya buat saya buka di sini dapat merasa saya kenal segala macam karena saya udah punya basic Punya bestsellernya itu ya tadi ya, yang nasi bakar itu. Oh jadi dari yang sebelumnya di Ruko itu pun yang di tempatnya sebelumnya itu udah jadi bestseller tuh untuk yang nasi bakarnya itu. saya suka nganterin kayak PT apa segala macam. Oh berarti selain apa namanya dine-in maksudnya di tempat, di sini untuk antar order juga kan? Oh gitu, bisa antar delivery juga. Oh gitu, bisa. Keren juga sih, memang itu sih makanya apa namanya untuk kan nggak semuanya, kadang kafe itu menyediakan layanan pesan antar juga ya. Nah ternyata kalau dengan adanya pesan antar itu tuh kafe nya Mas Gilang ini benar-benar bisa survive nih. Jadi bisa ada hal yang lebih lah daripada kafe-kafe yang lain. Nah untuk media promosinya gimana sih Mas? Nah Mas Gilang sekarang kan apa namanya kita tahu juga selain kita punya strategi terkait pelayanan, nah untuk media promosinya sekarang kayak gimana? Buat sekarang sih baru jalan di Instagram aja. Oh Instagram. Kalau kayak di TikTok segala macam udah. Oh gitu. Itu semuanya saya udah. Instagramnya apa kalau boleh tahu? Nama Instagramnya Kedai A aja ya. Nanti coba kita cari ya. Kita cari ya. Lupa ya. Oke. Nah, apa namanya terus untuk di Instagram sendiri biasanya apa sih yang bisa Banyak sih kayak promosi apa mengenalkan produk baru. Oh itu menu-menu baru kayak gitu semuanya nanti dilewat Instagram. Dan itu jadi teman-teman yang langganannya atau apa kalau misalnya pengen tahu menu barunya atau apa nanti bisa lewat Instagramnya itu. Oh iya, karena memang sekarang benar-benar harus manfaatin media sosial untuk promosi ya. Itu juga cukup ampuh juga tuh kalau media sosial. Nah, mungkin yang terakhir nih nanya nih apa namanya kedepannya rencananya ada sih rencana buat pengembangan kita yang misalkan pengen Cabang atau buat apa sih biasanya Bang? Saya udah buat. Oh, dari mulai ya. Kan dulu pas awal-awal banget kesini saya masih ikut Cipu melayani. oh iya masih semua tugas dikerjakan gitu ya. Sekarang saya mencoba nyari teman-teman siapa yang bisa Sebenarnya join gitu ya, jadi partner. partner ya. Terus sekarang saya nggak mungkin nggak kayak kalian sama segala macam. Bicara di sistem, makanya saya sering cabut-cabutan. Sering cabut-cabutan. Ketika saya cabut, jadi kedai ini aman kan sistemnya gue berjalan. oh gitu ya Kalau misalnya kayak sistemnya gue berjalan apa segala macam gue berani. Jadi di sini dijadiin bahan pencobaan. jadi buat oh gitu ya Kalau buat sekarang udah berani. Yang menang ini berantak. iya benar-benar Namanya aku pegang ya. kita kan juga harus apa namanya ada masa trialnya dulu lah, percobaannya dulu ya. Kalau saya bisa dibilang ya juga bukan ke sekolah ke segala macam. Karena bisnis ini Tentang, benar-benar belajar dari pengalaman. Iya ini benar-benar belajar dari pengalaman loh, dan bisa sampai apa namanya stabil ini, struggle ini kayak gitu loh. Jadi itu hal yang cukup, memang nggak semua orang tuh bisa kayak gitu kan. Nah, oh ya, ada yang lewat nih, mau tanya, sekarang kayak berapa? Kurang Ada 5 karyawan?
kayaknya awal mulanya nih rasanya gimana sih kita tuh bisa benar-benar berarti memberikan rezeki untuk orang lain itu rasanya gimana? Ya bilang Senang ya karena kita kebanggaan berbagi tersendiri. juga ya kan ya. Si maksudnya kadang mereka berdapat ibaratnya bisa membuka lapangan kerja, Mas bilang juga. Apalagi di era sekarang kan nyari pekerjaan itu susah. Membagi rezeki juga ya berarti ke apa namanya teman-temannya, ke partnernya kayak gitu dan apa namanya itu suatu hal yang memang ini banget apa sih namanya Membanggakan banget apalagi bisa membuka lapangan kerja buat orang lain gitu. Nah, setiap minggunya atau paling lama itu di hari apa sih? biasanya kalau orang Oh, weekend ya? market Oh gitu, kayak nanti malam nih biasanya ya. Oh, oke. Rata-rata pengunjung itu apa yang anak-anak muda atau apa? Kayak apa? banyak sih kayak ibu-ibu apa yang udah berkeluarga besar. Oh gitu, pada ngajak keluarga ke sini. Lama-lama berarti. Oh soalnya nasi bakarnya yang bestsellernya itu pada pengen nyobain atau gitunya. Kalau yang di kedai ini dari bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mas? Bukannya dari hari Selasa ke Jumat. jam berapa? Saya sampai jam berapa? Kalau hari biasa jam 2 udah posisi kayak malam Senin sampai Kamis. Oh gitu, jam 2 malam. Jam 2 malam. Oh, gitu. Kalau mau berkunjung bisa ya dari jam 4 sampai Pernah itu nggak sih misalnya biasanya per ini tuh sampai berapa orang? Biasanya untuk malam, kayak harinya yang dapat Heeh. bisa dibilang kayak itu sih. Udah gitu ya, Cuma benar-benar namanya rame, benar-benar udah sibuk kursi dapurnya lah ibaratnya kita kan benar-benar harus utamain pelayanannya juga buat ini jadi benar-benar prioritas banget sama pelayanannya ya. Oke, mungkin ada lagi yang saya sampaikan ya Mas Gilang ya, saya cukup bangga salut sama Mas Gilang di usia muda. Mas sekarang berapa tahun? Sekitar 23 tahun sudah punya usaha sendiri, sudah bisa mengembangkan usahanya, sudah bisa membantu partner-partnernya untuk ikut bekerja join, bangga gitu loh. Kalau misalnya di saya belum tentu saya bisa seperti Mas Gilang ya, Pak gitu ya. Ya betul. Nah berarti dengan tadi kita wawancara sedikit ya sama Mas Gilang nih dari tadi yang diceritain sedikit sama Mas Gilang dari awal mulanya berdirinya kafe ini, awal mulanya merintis dari nol dan dengan hingga ke tahapan yang sekarang yang udah dapetin pelanggannya cukup banyak, berarti untuk bisnis ini benar-benar sudah sangat layak dijalankan karena memang benar-benar lokasi yang strategis, terkait pelanggan juga sudah cukup banyak, punya pelanggan tetap, ada menu bestsellernya dan harganya, yang penting tuh harganya terjangkau. Nah mungkin kalau teman-teman pengen coba kunjungin untuk kedai A ini mungkin bisa di alamat sini ya, nanti bisa dikunjungi saja. Follow juga Instagramnya sosial. Nah betul, untuk Instagramnya juga nanti selalu update untuk menu-menu terbarunya. Kalau memang pengen tahu nanti bisa follow di channel ini. Ya. Oke, mungkin itu aja sisi wawancara dari kita hari ini. Nanti kita juga akan coba menu-menu bestsellernya dari kedai A ini. Nanti kita review bareng. Oke, Mas Gilang, thank you banget atas waktunya untuk wawancara ini ya. Semoga sukses selalu untuk usahanya. Semoga berjalan Ya. dan buka cabang di Betul. luar Di luar. kota atau luar daerah. Oke, thank you semuanya. Oke, dari hasil wawancara dan observasi, kami menilai kedai A layak untuk dikembangkan karena memiliki nilai pasar yang stabil dan konsep bagi semua kalangan. Dan setelah ke sesi wawancara tadi dapat disimpulkan juga dari sisi finansial bahwa investasi awal itu dapat dikembalikan dalam jangka waktu sekitar 1 tahun. Nah itu hal yang cukup fantastis ya teman-teman. Dan dengan margin keuntungan yang cukup baik, selain itu juga lokasi yang strategis dan promosi yang aktif di media sosial itu menjadi keunggulan tersendiri dan keunggulan utama dalam menjalankan bisnis ini. Dari analisis kami dapat disimpulkan bahwa kedai A merupakan usaha yang bisnis layak secara aspek pasar, teknik manajemen,
dan keuangan. Semoga video ini bisa terinspirasi untuk kaum muda yang ingin memulainya di bidang usaha kuliner.